Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kali ini beliau membawakan bab baru, yaitu bab tentang larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Larangan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Beliau membawakan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan inilah nomor yang ke-23 dari urutan kitab Al-Adabul Mufrad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berdua, fi qawlihi azza wa jal, beliau sedang membahas firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 22 sampai 23. Jadi di dalam surat Al-Isra, terutama di ayat yang ke-23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul, ucapkanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah doa, wahai Rabbi, sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau berdua telah merawatku saat aku kecil. Jadi ayat ini, surat Al-Isra ayat 23, memerintahkan kita anak untuk selalu mendoakan orang tua, baik ketika orang tua kita masih hidup ataupun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Bisa dengan doa ini, bisa dengan doa yang umum kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun ada ayat lain. Nah, ini kan surat Al-Isra ayat 23. Ada ayat lain dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin untuk mendoakan kaum musyrikin, mendoakan ampunan untuk kaum musyrikin. Kemudian Allah melanjutkan, walau kanu uli kurba, walau kanu uli kurba, sekalipun kaum musyrikin itu adalah orang terdekatnya, kerabatnya, termasuk di dalamnya orang tua. Berarti tidak boleh kaum mukminin mendoakan musyrik walaupun mereka adalah keluarga. Kapan tidak bolehnya? Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas-jelas bahwa mereka kaum musyrikin itu bakalan masuk ke neraka. Kapan jelasnya? Ketika meninggal. Jadi ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka itu jelas akan masuk neraka. Makanya Imam Bukhari ngasih judul apa? Tidak boleh mendoakan orang tua yang meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi larangannya adalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau masih hidup bagaimana? Kalau masih hidup, maka seorang anak boleh mendoakan orang tuanya yang musyrik supaya dapat hidayah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan siapa? Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma hdi umma Abi Hurairah,
Kata Rasulullah SAW, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Saat itu masih musyrik. Dan subhanallah, Nabi berdoa tuh, Abu Hurairah pulang, ibunya syahadat. Cepat banget ya, Nabi dikabulkan. Kalau kita mungkin Masya Allah ya, karena kesalihan Nabi SAW, ya langsung dikabulkan oleh Nabi SAW, ibunya masuk Islam. Berarti mendoakan orang musyrik yang masih hidup dapat hidayah boleh. Apalagi Ustaz yang boleh mendoakan kesembuhan. Misalnya nih, ibu musyrik, kafir atau non muslim, itu lagi sakit, boleh nggak didoakan supaya sembuh? Boleh nggak? Boleh, jangan juga diruqyah aja boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah dikonsultasini oleh seorang sahabat, oleh sekelompok sahabat yang mendoakan anaknya suatu kepala suku yang sakit keras, didoakan dengan dibacakan Al-Fatihah. Dan orang ini musyrik. Alhamdulillah sembuh, ya. Padahal dia seorang musyrik, terus dikasih kambing. Sebagai apa? Sebagai imbalan lah, ya, sebagai imbalan. Nah, akhirnya para sahabat kan bingung, ini halal enggak nih kambingnya nih dimakan, boleh apa enggak gitu. Setelah itu kemudian ini dalam perjalanan mereka pulang menemui Nabi SAW, cerita tentang kejadian yang mereka alami barusan meruqyah seorang musyrik sembuh, terus kami dikasih apa? Kambing, boleh nggak dimakan? Kata Nabi SAW, mana kambingnya? Terus Nabi ikut mencicipi, berarti apa? Boleh. Kalau nggak boleh, Nabi SAW akan marah dan nggak mau makan daging tersebut. Tapi begitu Nabi SAW ambil, ikut makan, itu menunjukkan boleh. Jadi mendoakan musyrik yang masih hidup, yang sakit supaya apa? Sembuh boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Sudah meninggal dalam keadaan musyrik, didoakan supaya diampuni oleh Allah. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang sama Allah. Dalam surat apa tadi? At-Taubah ayat 113. Kenapa dilarang? Ya terserah Allah. Yang punya ampunan siapa? Allah. Kemudian begini ya, mungkin ada yang belum bisa menerima, terserah Allah. Gimana terserah Allah? Iya terserah Allah. Saya tambahin gini. Ketika Allah mengatakan tidak boleh, saya tidak akan ampuni. Aku tidak akan ampuni seorang musyrik. Kemudian ada orang yang tetap minta kepada Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Padahal Allah sudah menyampaikan, aku nggak akan ampuni. Saya tanya sama jenengan, orang kayak gini nih beretika atau tidak? Sudah sama Allah katakan tidak boleh, tetap ngotot minta. Etika atau enggak? Enggak beretika. Jadi kita harus menjaga adab kita sama Allah, bukan hanya adab kita kepada siapa? Sama manusia. Kepada Allah kita harus lebih menjaga adab. Allah katakan tidak boleh. Bahkan dalam sebuah ayat mengatakan, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Sekalipun kalian berdoa, mengulang-ulang doa kalian, minta supaya musyrik itu diampuni 70 kali sekalipun, Allah tidak akan ampuni. 70 nek 70 siji beri. Jadi 70 ini bukan kok kemudian 71 jadi boleh. Enggak, 70 ini adalah ungkapan apa? Sebanyak apapun, kira-kira gitu ya. Sebanyak apapun kalian mengulang-ulang doa itu enggak akan dikabulkan sama Allah. Sudah memang enggak boleh. Ya. Maka kesempatannya adalah ketika masih hidup. Didoakan supaya apa? Supaya diberi hidayah. Ini bab hari ini. Besok insya Allah kita akan membahas bab bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, yang musyrik. Itu pembahasan kita besok insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.